warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, perkenalkan nama saya Melina Rahayu. Di sini saya akan membawakan podcast Ramadan bersama KCVB UIN Saizu yang berjudul Sejarah Singkat Riba dan Pengelompokan Riba. Konsep riba sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dan banyak mengalami perkembangan dalam pemaknaannya. Riba bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tapi berbagai kalangan non-Islam pun memandang riba sebagai permasalahan yang serius. Konsep riba di kalangan Yahudi dikenal dengan istilah nasah, yang artinya dilarang dan hina. Sedangkan pada masa Yunani dan Romawi kuno, praktek riba merupakan tradisi yang lazim berlaku. Sementara itu, pada masa Romawi, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga ke-4 Masehi, terdapat undang-undang yang membolehkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan hukum. Konsep riba di kalangan Kristen mengalami perbedaan pandangan, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 periode sebagai berikut. Periode pertama, pandangan para pendeta awal Kristen abad ke-1 sampai 12 yang mengharamkan riba dengan merujuk pada kitab Perjanjian Lama dan undang-undang dari gereja. Kedua, pandangan para sarjana Kristen abad ke-12 sampai ke-16 yang cenderung membolehkan bunga dengan melakukan terobosan baru melalui upaya melegitimasi hukum. Bunga dibedakan menjadi interest dan usuri. Menurut mereka, interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usuri adalah bunga yang berlebihan. Ketiga, pandangan para reformis Kristen seperti Martin Luther, Zwingli, Bucer, dan John Calvin yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga atau interest. Pada periode ini, Raja Henry VIII memutuskan berpisah dengan Gereja Katolik Roma. Pada tahun 1545, bunga atau interest resmi dibolehkan di Inggris asalkan tidak lebih dari 10%. Kebijakan ini kembali diperkuat oleh Ratu Elizabeth I. Dengan latar belakang sejarah tersebut, maka seluruh praktek operasionalisasi perbankan modern yang mulai tumbuh dan berkembang sejak abad 16 Masehi ini menggunakan sistem bunga. Sistem bunga ini mulai tumbuh, mengakar, dan mendarah daging dalam industri perbankan modern sehingga sulit untuk dipisahkan. Bahkan mereka beranggapan bahwa bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Jika tanpa bunga, maka sistem perbankan menjadi tak bernyawa dan akhirnya perekonomian akan lumpuh. Sementara itu, riba jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Untuk pengertian riba sendiri menurut etimologis adalah tumbuh, tambahan, dan membesar. Sedangkan menurut terminologis, pengertian riba adalah pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah. Status hukum riba adalah haram. Tahapan pengharaman riba terbagi menjadi 4. Yang pertama, Surat Ar-Rum ayat 39 menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Yang ketiga, surat Al-Imran ayat 130. Riba diharamkan dengan kaitannya kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas, apapun jenis tambahan yang ditambahi dari hasil pinjaman adalah riba. Riba dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, riba utang piutang, dan yang kedua, riba jual beli. Riba utang piutang terdiri dari 2, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard merupakan pihak yang meminjamkan menuntut pengambilan lebih kepada pihak yang dipinjami yang dituangkan dalam akad.
Dan sedangkan riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl terjadi akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara yang pertama ada kualitas, yang kedua kuantitas, dan yang ketiga penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria yang pertama untuk muncul bersama risiko, atau yang kedua hasil usaha yang muncul bersama biaya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dan barang yang diserahkan di hari kemudian. Ya, mungkin sekian yang dapat sedikit saya sampaikan materi mengenai secara singkat riba dan pengelompokannya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.